Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saat ini kita akan mengisahkan bagaimana keadaan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasannya di zaman Nabi Allah Dawud alaihissalam terdapat seorang raja yang memerintahkan satu kerajaan, dan dia terkenal dengan raja yang zalim. Kemudian orang-orang mengadu kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam dan meminta pertolongan kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Dawud alaihissalam memerangi raja tersebut dan menangkap raja tersebut. Kemudian dibawa raja tersebut ke atas bukit dan diikat tangannya di kayu atau disalib, kemudian ditinggalkan dia sendirian agar bisa Nabi Allah Daud alaihissalam memberikan efek cerah kepada raja tersebut dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang setelah itu meninggalkannya dan dia ditinggalkan sendirian. Dalam keadaan sendirian di atas gunung, di atas bukit batu yang mana tidak ada atap kecuali langit, dan di bawah gunung tersebut adalah jurang. Raja tersebut meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan berhalanya yang dia sembah. Dia minta pertolongan karena dia terpepet dan minta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang selalu dia sembah. Ternyata Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka tidak memberikan pertolongan kepada raja tersebut. Kemudian si raja sadar bahwasannya berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Kemudian dia melihat kepada bulan yang begitu besar pada waktu itu. Tatkala itu adalah bulan purnama, dia memohon kepada bulan untuk menyelamatkan dirinya daripada kesepian tersebut. Apa yang terjadi? Bulan pun tidak bisa memberikan pertolongan dan tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Dia tersadar. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Wahai yang menciptakan bulan, tolonglah diriku yang kesepian ini." Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan dan doa daripada hamba yang zalim tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelamatkan dirinya, membuka ikatannya dan menaruhnya di atas tanah. Keesokan harinya, para masyarakat pada waktu itu memohon kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam untuk bisa kembali ke gunung tadi, tempat di mana raja itu dihukum, untuk menakut-nakuti raja tersebut. Akhirnya diizinkan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam dan mereka berangkat menuju ke gunung tersebut. Mereka kaget, terperanjat tatkala melihat si raja itu sudah berada di atas tanah dengan keadaan tangannya terlepas daripada ikatan. Kemudian ditanyakan, "Kenapa engkau bisa demikian wahai raja?" Dia tidak menjawab, dan orang-orang itu kembali kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dan melaporkannya kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam menemui raja tersebut di atas bukit. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala selesai melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. "Wahai Dawud, ini adalah hambaku,
dia memohon kepada Tuhan yang dia sembah, yaitu para berhala-berhala, dan tidak memberikan manfaat. Dia mohon kepada bulan, dan bulan pun tidak bisa memberikan manfaat. Tapi tatkala dia memohon kepada aku, maka aku jawab semua perintahnya. Kalau aku tidak menjawab semua permintaannya, berarti tidak ada bedanya aku dengan berhala yang dia sembah, dan juga dengan bulan yang dia mintai pertolongan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam Nabi Allah Daud alaihissalam menghampiri raja tersebut dan memeluknya, kemudian membawanya ke kerajaannya dan membebaskan raja tersebut, dan raja tersebut menjadi raja yang adil dan bijaksana setelah mendapat pelajaran dari Nabi Allah Daud alaihissalam, dan juga segala permintaannya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, janganlah kita memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La malja wa la manja illa ilaika ya Rabb. Tidak ada tempat kembali, tempat mengadu kecuali kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha menciptakan segala alam dan seisinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.